taqillaha kama kunta wa sayyi'atan hasanatan tamhuha fal nas bi kulli hasanin. Jemaah muslimin dan sore pada mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebentar, kemudian Allah menghidupkan kita kembali. Karena sesungguhnya hidup itu adalah kematian kecil. Sebagaimana kita doa sebelum tidur dan juga doa sesudah bangun tidur. Karena dia adalah bagian daripada kematian. Tidak bisa kita bayangkan. Andai saja malam dari sana ini betul-betul sesungguhnya. Ini nikmat sekali. Ketika Allah membangunkan kita kembali, lebih-lebih lagi kita gunakan nikmat ini, kehidupan ini, sangat beruntung kita ketika dia bangun tidur. Berarti orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di mana? Dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Seperti saat ada yang mengatakan sebenarnya di hamba-hamba Allah. Jadi berbahagialah kita. Mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau muslimin untuk sore Ramadan Allah, sebagaimana yang pada sampaikan pada takmir masjid, ya, tentang materi kultum kita hari ini pada subuh hari ini adalah bagaimana kita sama-sama mempelajari subuh hari ini secara tegas tentunya tentang keutamaan istighfar. Ini semata-mata terutama mengingatkan kepada pribadi, lebih-lebih kita semua yang hadir di sini, agar selalu mengisi waktu, mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti story atau lembu habis gila, bila kali istighfar sebenarnya sampai subuh itu, ya, jelas. Paling beri sejarah berarti istighfar dari bani assalamualaikum, assalamualaikum. Istighfar berkah. Iya masa bayar. Isi sejarah berarti istighfar sama sekali, Pak. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, wallahi demi Allah, Rasulullah menuntut dia bersumpah, dia berbicara tidak mengubah sumpah Rasulullah. Karena memang al-amin, orang yang percaya, orang yang paling dipercaya di lalu di rumah lalu semoga bumi berarti Rasulullah. Makanya Islam itu Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Karena gelarnya al-amin, orang yang dipercaya. Nabi bersumpah Allah demi Allah. Posisi sumpah Nabi berarti namanya masalahnya. Berarti lagi masalah biasa. Wallahi la astaghfirullah, demi Allah aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 marratan, 70 kali dalam sehari. 70 kali kata Muslim Rasulullah maksud orang yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ini secara historik lalu Allah sudah janjikan, sudah jamin surga bagi Rasulullah. Selain itu tadi saya istighfar dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan mi'ata marrah. Rasulullah beristighfar 100 kali dalam sehari. Dulu ada di zaman para tabi'in, jemaah muslimin yang dimiliki Allah. Tapi ini adalah generasi di antara generasi yang hidup sesudah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sekalipun orang itu
Tapi ini berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat dia hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Ini sahabat. 11-12 para tabi'in. Ya. Satu bedanya adalah tabi'in ini adalah tidak bertemu dengan Nabi, tidak hanya Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Ya, boleh ditanya oleh sahabat Nabi lagi. Ya, tapi kalau tidak bertemu dengan Nabi, golongan tabi'in dia. Ya. Nah, ada seorang tabi'in senior namanya Imam Hasan Al-Basri. Ulama besar, Imam Hasan Al-Basri adalah ulama besar. Kenapa dia ulama besar? Karena dia golongan pertama dari tabi'in senior, dan dia belajar Islam ini dari sahabat-sahabat Nabi. Pada Nabi, tapi dengan sahabat belajar. Jadi masih ada puluhan sahabat yang hidup pada saat Hasan Al-Basri ini masih hidup. Singkat cerita, Hasan Al-Basri setiap kali memberikan kajian-kajian di masjid, boleh sekitar orang yang setiap habis isya, Hasan Al-Basri menyampaikan pengajian dan semuanya banyak. Suatu ketika ada setelah selesai Imam Hasan Al-Basri menyampaikan pengajian, ada jemaah-jemaah masjid bertanya. Bahkan pada saat itu ada yang bertanya datang dari Jawa. Oh, Imam Hasan Al-Basri. Di antara anaknya saya dari Imam Hasan Al-Basri. Sesungguhnya kami ini datang dari jauh, bukan orang sekitar sini. Kami selalu mengajar datang ke sini ingin bertemu Anda untuk bertanya satu perkara kepada Anda. Kemudian orang-orang ini bertanya, ya Syekh, sesungguhnya daerah kami di tempat kami itu tidak turun hujan sudah lama. Tapi kalau orang mau berangkat apa? Engkau adalah ulama, mungkin engkau bisa memberikan jawabannya kepada kami. Dari kau berdoa rumah ulama sudah lama sekali tidak turun hujan, kering daerah kami. Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang singkat. Tadi Allah jawaban istighfar, beristighfar kepada Allah. Orang yang beristighfar. Mai bin Qais datang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, sesungguhnya saya ini sudah lama membina rumah tangga. Jadi rumah tangga sudah lama kami bina, tapi sampai saat ini kami belum dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala anak. Dijawab lagi oleh Imam Hasan Al-Basri dengan jawaban yang sama, istighfar, beristighfarlah. Kemudian datang lagi yang lain, suatu perkara yang lain yang berbeda dengan perkara yang tadi. Ya saya sesungguhnya kami ini kaum yang kuat bekerja dari pagi sampai malam kami bekerja, tapi rezeki itu tidak kunjung bertambah. Kalau ibarat tambah rezeki sedikit jauh pilih operasi berwala. Kampung betul oleh. Deklarasi semua suku nanya memosak dalam tiga sudah orang lain. Dulang orang lain balik pada rezeki sedikit jauh. Semua balik boleh. Kata saya Imam Hasan Al-Basri mengatakan asal istighfar, istighfar. 30 pertanyaan yang berbeda dijawab dengan satu jawaban yang sama. Nah ini yang membuat heran murid ini. Hasan Al-Basri ini punya murid yang kemana-mana. Kalau Hasan Al-Basri menyampaikan pengajian, ada murid yang menemani, ada orang-orang yang menemani. Ya, ada orang-orang yang menemani. Ya. Hasan Al-Basri ini makanya termasuk salah satu madhab fikih. Makanya madhab itu tidak empat saja, tidak Hanafi saja, tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hambali. Hasan Al-Basri madhab Imam As-Syafi'i juga madhab juga, tapi sayangnya mereka ini sama Hasan Al-Basri seperti permulinan dan pengajian dari institusi permulinan di bagian ekor yang kira-kira di bawah pencerah hanya mendengarkan tausiah saja. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka menyampaikan ilmu, kemudian murid-muridnya mencatat berapa ilmu yang ilmu jangan sampai nama nanti pada kiamat.
lebih terkenal mereka ini. Ya. Beda dengan Hasan Al-Basri, Imam As-Syafi'i. Ulun doakan untuk Imam Syafi'i di orang generasi pertama, tapi sayangnya ya bagaimana kemauan untuk mencatat. Singkat cerita, muridnya ini Yena Maulana dari Jemaah ini ada pada guru Yena Maulana Jemaah. Gimana kalau yang saya ada sedikit kejanggalan. Ketika orang-orang bertanya tentang perkara yang berbeda, orang bisa menunjukkan tapi orang dari yang luar biasa. Kemudian ada juga yang bertanya tentang anak turunan, ada yang bertanya tentang rezeki yang tidak kunjung bertambah, atau jawab dengan jawaban yang sama, pertanyaan istighfar. Kok bisa seperti itu? Jadi Quran kasih. Jadi malah lain di samping ini loh. Tasbih, gitu, takbir, atau apa? Ini hanya suruh istighfar saja. Nah, Imam Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan muridnya ini, alam taqwa ya azza wa jalla. Berarti membaca Quran dulu. Ternyata apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri itu terdapat di dalam Al-Quran sampai emas saudaranya kalah. Apa dijawab oleh Allah, 3 masalah ini dijawab langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya saja Imam Hasan Al-Basri dibaca ayat sampai kemudian Allah berpura-pura ta'awul ini. Tahu istighfar. Dan ternyata apa yang menjadi jawaban Imam Hasan Al-Basri itu sudah ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, alam taqra'ullah azza wa jalla, apakah kamu membaca firman Allah dalam surat Nuh? Kata Nabi Pak, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca ayat surat Nuh ayat 10 sampai 15. Ya. Di dalam ayat itu disebutkan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Sampai belum masalah. Apa arti ayat ini? Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha mengampuni dosa. Mulai naik dosa kalian, mulai doa, mulai dunia. Darilah mengapa Allah ampun. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yusilis samaa'a 'alaikum midrara. Selain Allah ampunkan dosa bagi orang yang beristighfar, Allah turunkan hujan dari langit. Barang kalau Allah udah dosa jauh dari. Berarti orang dosa yang istighfar tahu Allah. Jadi hujan ini tidak semata-mata turun hanya karena cuaca, bukan karena Allah yang mengendalikan. Bahkan kalau kita yakin kalau hujan itu turun hanya semata-mata karena cuaca, kafir kita dari Nabi yang beriman. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada saat itu dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa salah satu malam itu turun hujan dari maghrib sampai jadi subuh hujan. Dari maghrib sampai subuh itu hujan terus. Setelah sholat subuh Nabi imam balik badan, Nabi nasihat. Ya, Nabi dapat wahyu. Ini ayat hadis ini hadis qudsi. 11-12 Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah apa yang baru saja Allah firmankan kepadaku?" Apa itu ya Rasulullah? Ya. Yaitu bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah di antara hamba-hambaku ada yang kafir kepadaku dan iman kepada bintang. Dan juga di antara hamba-hambaku ada yang iman kepadaku tapi kafir kepada bintang. Adapun hambaku yang kafir kepada bintang-bintang dan iman kepadaku," kata Rasulullah dalam hadis itu, bahwasanya mereka yang meyakini hujan itu turun karena bukan karena bintang-bintang. Adapun hambaku yang kafir kepadaku dan iman kepada bintang-bintang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba-hambaku yang meyakini hujan turun itu karena cuaca ini, hujan turun itu karena bintang ini. Dia kafir kepada kata Allah dan beriman kepada dia. Ini hati-hati. Singkat cerita, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang rajin istighfar, Allah turunkan yusilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Itu pada saat. Ya. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Kemudian Allah tambah harta dan memperbanyak anak keturunan yang soleh dan saleh. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar kata Allah, Allah akan ciptakan untuk kalian kebun
yang di dalam kebun itu mengalir sungai-sungai di dalam. Jadi di antara ayat yang ada dalam Al-Quran sekalipun banyak sekali tentang istighfar. Baru murid Imam Hasan Al-Basri paham, oh ternyata jawaban guru saya ini bukan berdasarkan ijtihad semata. Jadi suruh orang banyak istighfar ini bukan berdasarkan ijtihad semata, tapi ternyata ada jawaban langsung firman Allah dalam surat 10 sampai 12. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pentingnya kita istighfar? Sebab kita semua ini adalah para pelaku dosa. Anak kecil tentang dosa ini, tidak ada yang tidak punya dosa, Pak. Dari kiai, dari ulama, dari ustaz, ini orang awam seperti kita ini yang lebih banyak lagi berbuat dosa, lebih patut lagi kita berbanyak istighfar. Karena memang Nabi SAW sudah mengabarkan rumusnya mobil nanti pun bagi Adam berbuat semua anak Adam pasti berbuat dosa. Tapi kasih sayang Allah berdasarkan kasih sayang dan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, Nabi melanjutkan kalimat itu. Tidak hanya berhenti di situ, wahai atau wabun, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa, orang yang bertobat kembali kepada Allah. Itu kuncinya. Dan yang tentang dosa dilarang dosa. Dia baik coba ada dosa lain, doa sedikit dia bisa jadi ibadah. Maka bisa menuntut tanda baik pada dosa mereka. Tiada menjadi imam, tiada boleh sebagai imam, coba ada dia dosa. Tapi ini berdasar karena rahmat Allah sudah dosa kita. Tiada bentuk dosa beda namun dia. Korespon terhadap dosa itu berbeda. Nah itu dosa terhadap itu pula jarak terhadap dosa itu. Tapi kalau tidak punya dosa tidak ada. Ini yang harus kita dalam hati kita tanamkan agar kita sering mengingat Allah dan kita sering memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun astaghfir wa atubu ilaih kana ghafar. Istighfar kepada Allah karena Allah Maha mengampuni dosa. Seperti apapun dosa kita, kalau kita kembali istighfar, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah menerima ampunan itu. Allah boleh ampuni. Makanya dalam surat An-Nisa Allah mengatakan bahwa ya'mal su'a aw yadhlim nafsa tsumma yastaghfirullah yajidillah ghafura. Barang siapa yang berbuat kemungkaran, melakukan satu dosa, mendolimi dirinya sendiri, semua yastaghfirullah. Setelah itu dia sadar dengan dosanya, dia telah tergelincir, dia sadar, kemudian beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafura. Dia akan mendapati Allah mengampuni dosanya. Dalam ayat ini luar biasa, bagi pengampun dosa rumah. Tapi ternyata setelah Allah mengatakan Ghafur Rahimah, Allah sayang kepada dia. Demikian rumah mana? Makanya sampai ada ulama mengatakan orang yang bertaubat dari dosa lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang bangga dengan ibadahnya. Berdasarkan ayat ini. Jadi orang yang bertaubat dari dosa Allah lebih cintai dibandingkan seorang yang bangga dengan ibadah. Paham mengenai istighfar? Bahkan dalam hadis Qudsi Nabi SAW mengatakan, andai saja kalian semua sepakat untuk tidak melakukan dosa, andai saja dunia lalu dia makin lagi dosa, apakah alasan tidak? Allah tidak sedang. Kata Rasulullah, Allah ganti kalian. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang melakukan dosa, dan setelah itu mereka istighfar kepada Allah. Kaum Bobi, begitu Allah menyukai istighfar hambanya, berarti seorang lagi dosa dari dan sampai rumah dimusnahkan semua. Allah menciptakan orang-orang yang melakukan dosa kemudian mereka istighfar kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang beristighfar Allah. Ampun dari ibarat dosa kemarin ini kalau istighfar, dengan kalian mulai gue sebenarnya istighfar, kata kalau nanti gue sempat istighfar, balik satu kanan kiri langsung cabut lagi. Ya, kemarin akhir maksudnya, boleh tidak istighfar, dia lagi. Ini faedah yang pertama. Kalau kita minta ampun, Allah pasti ampun dosa.
Ibaratnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun dosa riba, bahkan sebesar apapun, bahkan dosa syirik sekalipun. Rasa naik kenampun 3 hari balik kenampun rumah. Dosa syirik sekali. Ada lagi dosa-dosa awal ini. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini faedah yang kedua dalam ayat ini, yusi sama alaikum dengan banyak kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit. Dulu ada kisah Nabi Musa alaihissalam kaitan dengan perkara ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Allah akan hujan 40 hari, 40 tahun. 40 tahun 40 lagi, lain sebulan, 2 bulan, lain sebulan, 2 bulan, 40 tahun Allah akan hujan. Di tengah umatnya Nabi Musa pada saat itu dalam riwayat disebutkan ada 7.000 umat Nabi Musa di ini. Singkat cerita, umat Nabi Musa yang 7.000 orang ini datang menemui Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, ya Nabi Allah, engkau adalah Nabi Allah, utusan Allah. Di doa aja ke rumah ini maupun lagi. Kalau kamu berdoa, kamu yakin Allah turunkan hujan itu. Minta hujan kepada Allah. Kata umat Nabi Musa alaihissalam, datang mereka berbondong-bondong menemui Nabi Musa alaihissalam. Tiru hujan tahan itu berubah. Nilai oleh anak untuk tanaman, anak untuk apa? Binatang-binatang ternak yang mati, manusia juga mati pada saat itu karena kekeringan. 40 tahun tak turun. Nabi Musa mengatakan, baik kalau begitu kalian besok pagi kumpul di tanah lapang, di tanah lapang yang tandus tengah gunung pasir. Suruh orang Nabi Musa. Sehingga cerita Bapak Ibu sekalian, besok hari mereka berkumpul di satu tanah lapang. Kemudian Nabi Musa memimpin doa istisqa, minta hujan. Dalam riwayat itu disebutkan tidak sholat tapi minta hujan saja. Makanya istisqa itu ada 2 macam. Kalau kita membahas dalam kitab fikih yang membahas soal istisqa ada 2 model. Istisqa dengan cara sholat istisqa secara khusus kumpul di tengah lapangan luas. Ya. Tapi kumpulnya ini kata para ulama, caranya adalah disunahkan itu pakaian yang lusuh, lain pakai bilicin, tapi yang disunahkan itu keluar kita menggunakan pakaian yang lusuh, pakai parfum menunjukkan kita manusia yang hina, kita butuh kepada Allah. Itu cara yang pertama soal istisqa. Tapi ada juga istisqa dengan hanya berdoa, sebagaimana Nabi mendoakan turun hujan ketika khutbah Jumat pada satu kaum yang datang, ya Rasulullah, kami di tempat kami kekeringan, doa kepada Allah. Rasulullah balik badan doa, minta hujan, langsung turun hujan. Istisqa adalah hanya berdoa. Itu juga Nabi Musa ini. Istisqa hanya dengan berdoa. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam ketika semua 7.000 umatnya itu berkumpul semua di hadapan Nabi Musa doa datang. Ya. Rabbi askina ghaisan wansur alaina rahmatan warhamna bil athari Allah wa bahari Allah wa masayyidu. Doa Nabi Musa alaihissalam. Di mana dalam Allah ini doa. Ini menunjukkan Nabi Musa sangat merendah ketika berdoa ini. Ya. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi askina ghaisan. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, turunkanlah kami hujan ya Allah. Wansur alaina rahmatan. Turunkanlah di tengah kami rahmat-Mu ya Allah. Warhamna bil athari Allah. Kasihani kami ya Allah. Turunkan hujan ya Allah. Sebab di tengah kami masih ada bayi-bayi yang melihat ibunya. Bawa merendah doa. Bahaya Allah, ya Allah, kasihani kami ya Allah. Turunkan hujan itu ya Allah. Karena di tengah kami masih banyak binatang-binatang yang membutuhkan air. Mati pihak Nabi. Pihak untuk nelayan Nabi Musa. Wa masayyidu. Ya Allah, turunkan hujan karena di tengah kami banyak sekali orang tua yang masih rajin ibadah. Kasih ajar orang tuanya ibu rajin ibadah dari penonton bulan. Bagi benar lain. Saking rendahnya.
Apa yang terjadi setelah Nabi Musa angkat tangan berdoa? Tidak ada perubahan. Langit berbentuk silau terang, matahari tetap panas, tidak ada menyambut. Tapi Nabi Musa tidak putus asa. Angkat lagi, dua kali kan doa yang sama. Meminta dengan penuh kerendahan dengan doa yang sama. Setelah itu berkali-kali Nabi Musa alaihissalam berdoa baru Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dari kesenangan. Makanya salah satu Nabi yang dijuluki Kalimullah Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi julukannya tadi Kalimullah. Mari kita masuk. Ketika Nabi Musa berdoa, setelah selesai berdoa, doa perubahan sama sekali ulang-ulang Nabi Musa alaihissalam berdoa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung berbicara suara dari langit. Yang lain umat Nabi Musa tidak dengar, Nabi Musa sendiri yang dengar. Ini julukannya Kalimullah. Ya, tapi Nabi Musa tidak melihat Allah. Di antara keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa melihat Allah di dunia. Tidak melihat Allah di dunia ini. Jadi baras membahas ayat dalam masa dia dalam rumah coba ini. Bahkan kafir seperti itu. Allah dilihat di akhirat di dalam kita tadi. Seolah-olah melihat Allah di Allah. Ya, jadi yakin kita tuh Allah mengawasi kita itu. Memang ini pada bicara ini perlu juga pada luruskan. Tidak semua ikut meyakini dan ini. Sampai pada saya didatangi oleh orang di rumah saya. Ya, karena mungkin sering dengar ceramah pada seperti di Facebook, di YouTube, ya kemudian ceramah orang itu datang khusus ke tempat saya. Soalnya ini materi saya begini-gini sudah ada tetangga saya pemahamannya begini, dia bilang kalau sudah anaknya dari rumah, yang ada sopan saya, oleh Nabi melawan Islam di Rasul ada rumah, kalau saya harusnya setannya apa kata Rasulullah ketika ditanya Rasulullah kalau sahabat bertanya dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas apakah Rasulullah itu lah senang-senangi dia terima perintah sholat itu sebab ikhlas langsung bertemu Allah kata Ibnu Abbas dalam hadis itu disebutkan Rasulullah tidak bisa melihat Allah pada terang oleh cahaya gimana Nabi hanya melihat Allah. Jadi keyakinan kita melihat Allah di akhirat di surga Nabi dan itu puncak-puncak kenikmatan. Setelah Nabi Musa surga dari mudah-mudahan terima kasih itu terhadap Allah. Setelah kita masuk surga nanti, shopping kita belum ada. Ya, dimulai jadi itu belum surga tidak ada cara rumah ya Allah. Padahal senang mau ke dunia itu lepas mau senang ke dunia. Seru masuk kan. Dan yang nikmat sebagai itu mereka tahu arti mereka modal. Setelah itu Allah singkat takbir itu nampak tadi. Ya, ketika itu penduduk surga melihat Raja Allah tutup lagi takbir. Kemudian Allah tanya, "Boleh gimana?" Di dalam nikmat sebagai nikmat kita tahu dari Allah Raja dia. Allah. Nifal masuk ke nikmat melihat Raja Allah. Ini kepada Allah bahasa ya dari Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jika cerita Nabi Musa doa Nabi Musa langsung ada suara dari langit dijawab oleh Allah. Ulang 2-3 kali tidak ada perubahan. Loh ini rumah senang-senang lagi ya. Umat Nabi Musa tidak ada. Ya Musa, wahai Musa. Ya. Bagaimana mungkin aku turunkan hujan di tengah umatmu yang 7.000 orang itu? Ya, sedangkan di antara mereka ada yang bermaksiat kepadaku secara sembunyi-sembunyi selama 40 tahun. Itu mudah-mudahan di antara 7.000 orang Nabi Musa ada satu orang yang dia maksiat tapi sembunyi-sembunyi dari Nabi kelihatan. Nabi Musa bahkan tidak tahu. Makanya Allah tahan hujan 40 tahun itu. Berarti dalam mudah-mudahan karena maksiat juga. Kalau tahan hujan Allah jawab seperti itu. 40 tahun aku tidak turunkan hujan itu lagi.
karena ada seseorang di antara umat itu dia dalam maksiat sembunyi-sembunyi tiba-tiba umumnya, makanya terlalu dosa. Dan lain kita juta doa dan kita miliar doa dari maksiat saat masih sembunyi. Pun ada lain kan tahap umur bere, main udah main TV, atau bere lagi tak kalau di rumah lagi gempa bumi. Ya, usah berarti zaman dari hati pada zaman sudah orang dari sekarang zaman dari orang terus. Ketika itu Allah mengatakan wahai Musa, kalau kamu ingin aku turunkan hujan kepada Allah, suruh dia yang melakukan dosa itu keluar di tengah manusia atau mengaku dosanya. Suruh dia mengaku dosanya di hadapan seluruh manusia. Sehingga cerita Nabi Musa itu beritahu Nabi Daria di tengah umatnya. Wahai umatku, ternyata Allah menurunkan hujan 40 tahun karena ada di antara kalian yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Maka keluarlah kalian, siapa yang merasa melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi ini keluarlah dengan manusia mengaku telah berbuat dosa. Kau mengaku dosa dalam hari, baru kan kecil dia dosa Kerana sini lah, dari zaman akhir bikin saya orang nanti orang macam-macam sini bikin jalan, alhamdulillah. Ya, di mana kita ya, perlu umat dimaafkan. Setiap umatku itu akan diakui dosanya. Ya, kata Rasulullah tidak didoakan. Kecuali orang yang melakukan dosa nanti hanya bangga dengan dosa, tapi mengaku rumah. Kemudian berlawan dengan kalau kita bangga dengan dosa, kamu tidak ampun. Tidak didoakan. Kecuali orang yang bangga dengan dosa. Nabi pernah bertanya sahabat, ma tuh harusnya Rasulullah. Siapakah orang yang mengatakan dosa itu ya Rasulullah? Itu mereka yang melakukan dosa di malam hari, tapi mereka pagi hari bercerita tentang dosa. Bangga baik soal dosa. Ini yang tidak diampun. Maka ketika Nabi Musa AS teriak, keluarlah kalian mengaku dosa. Tiba-tiba Rasulullah lalu oleh ruku aja apa saya? Entah ada sedih sedih apa di barisan kanan tinggal ruku. Jadi dari orang sepuh dia orang ruku dia dosa. Nah, orang yang mulai sadar ya Allah ternyata aku lagi ngaku lo siapa dosa perempuan baru dosa kecil dia dalam tanda kecil dia menyembunyikan dosa 40 tahun akhirnya dia tertegun ya Allah mulai dia meneteskan air matanya sembari dia ucapkan istighfar astagfirullah. Kalau sedikit manja dia bisa dosa malu lagi dosa kecil dan sihir tapi bisa dosa di pernah begini tapi hatinya berkecamuk air mata dan menetes karena mengaku salah. Dan dia pada saat itu beristighfar bertaubat kepada Allah. Tapi tidak banyak yang keluar. Nah tiba-tiba pada saat itu datang kawan ini, main Allah bahasa bodoh. Dan kulit aku, ya, aku langsung bodoh. Udah nanti Musa ya. Dia tahu baik. Udah ya Allah bagaimana aku tidak akan turunkan hujan sedangkan di antara umat itu tidak ada belum ada yang keluar mengaku dosa yang seorang pun. Dijawab oleh Allah ya Musa kau berkata waktu Tuhan wahai Musa baru saja dia taubat dan aku terima taubatnya. Masya Allah baru saja nanti sempat dia keluar hanya dia menetes karena merasa berdosa kemudian istighfar dengan suara yang tidak didengar oleh orang sekitar karena baca ada yang nari potensi oleh imatan dan mau mengenali karena baca ada yang tidak berdosa dia selama ini menyembunyikan dosa. Nabi Musa AS penasaran, kalau penasaran Nabi penasaran juga gitu. Ya Allah, tampakkanlah kepadamu siapa orangnya, tunjukkan. Tadi ajak bagian gitu kan. Rahim Nabi Musa ini Masya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Musa, selama 40 tahun itu dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin aku ungkapkan siapa dia di hadapan Allah. Sini rumah. Begitu kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Nabi mah, oke baik. Baik saudaranya Nabi kan apapun permintaan Nabi apapun permintaan seorang Rasul urusan Allah akan dikabulkan oleh Allah tapi urusan aib manusia waktu dia kata ada rumah dia turun dari turun dari terutama itu dorong tadi malah pasti ada di kepada dia itu macam lain waktu kemarin ya orang ibu di sini orang-orang yang baik-baik
begitu kasih sayang dan rahmat Allah. Dan yang paling spesial jawaban Allah pada saat itu, yang paling bagus jawaban Allah itu, yang paling membuat mulut kita merinding adalah, ya Musa, selama 40 tahun aku tahan hujan karena dosanya, dan hari ini aku turunkan hujan itu disebabkan istighfarnya. Jadi jawabannya kaitan dengan pembahasan kita. Sekali beristighfar untuk makmulah loh, benar. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara faedah kedua istighfar. Kalau di sini 30 menit itu masih ada faedah yang lain. Bukan tipe dengan ya. Kalau 30 menit aman ada amir, jadi bisa saja singkat cerita lanjut ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya di antara faedah istighfar mengampunkan dosa. Kemudian Allah kasih kita, kemudian Allah turunkan hujan di sini sama alaikum wa yuridu bi amwal wa banun. Dengan istighfar Allah tambah harta dan perbanyak anak keturunan yang soleh dan solehah. Oleh istighfar, lain zikir, lain andalkan tembok lagi dari lain nanti barang urusan kalau tembok lagi harus zikir. Sudah ada Pak. Kalau catat dalam rumah, jika kita berusaha selain apapun di rumah Pak. Ya. Tapi salah satu kunci dibuka oleh Allah pintu rezeki itu, dan juga diberikan anak keturunan yang banyak yang soleh dan soleha, berbanyak istighfar. Ya, sebagaimana orang yang bertanya tadi datang, Soki sudah lama dari kami yang anak, ya, keturunan, ya. Dijawab oleh masalah istighfar, banyak istighfar. Begitu juga dengan masalah-masalah pekerjaan kita, masalah rezeki kita. Ya. Dan boleh ada story dari mulai berani, Cina angin dari mana, tengok berani. Nah saya ingat angin kalau saya sampai subuh dari masa sore, kata dulu dari proses doang penghara. Kalau mau ini dari ada, untuk mengakui di mana, ya, mata bentuk akhir memang kenyataan seperti itu. Karena jauh dari Allah, Allah rumah di kewara rumah ada untuk istighfar, kewara saja nanti, ya, kewara dosa nanti. Jadi rezekinya sepi, boleh lama, boleh pado, nanti sore sedikit jauh sedikit, boleh bagi bahwa mati bagi sedikit jauh sedikit. Kenapa? Karena lupa dengan Allah, lupa dengan dosa-dosa mereka, melanggar perintah Allah. Ya, entah mati sedia ada, perintah Allah sedia mati sedia, main dengan Ramadan saling dirokok dan berboleh. Ya, Allah sebutkan rezeki. Nah salah satu untuk meluaskan rezeki perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, man nazil istighfar ja'alallahu min kulli dzikrin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang lisannya selalu beristighfar, basah dengan istighfar, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesempitannya keluasan. Jadi para masalah-masalah membuat dada kita sempit, kalau kita banyak istighfar, lega itu masalah itu seperti hilang. Dan juga Allah akan mempermudah jalan keluar dalam setiap masalah. Pasti masalah dari pemudah rumah kalau banyak istighfar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Namanya dia baru rezeki karena dia banyak beristighfar, banyak sadar diri bahwa dia adalah pendosa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, ya. Banyak sudah para ulama, Imam Ibnu Taimiyah, ya, seorang ulama besar kita, Imam Ibnu Taimiyah bercerita pernah suatu ketika aku belajar satu pembahasan. Tadi ingat beliau kenal belajar cabang ilmu agama ini. Waktu Allah bolak-balik, saya kok tidak paham sama sekali ketika saya membolak-balik halaman buku itu, saya tidak paham apa yang dimaksudkan di dalam buku ini. Ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah bercerita, kemudian setelah itu aku tutup bukunya, kemudian saya perbanyak istighfar. Saya tinggalkan buku itu sejenak, aku perbanyak istighfar. Astagfirullah.
sudah beratus-ratus kali istighfar, baru beliau kembali langsung lo ta'ala. Ya enggak? Lo ta'ala apa? Itu luar biasa ulama-ulama kita yang dulu dibaca apa langsung paham. Nah aja ulang-ulang baru apa paham. Kalau dia mau baca ulang, dia fawali. Ya, boleh besar. Termasuk makanan. Jadi seperti itu. Luar biasa istighfar. Allah mudahkan rezeki. Jadi Allah memudahkan kita untuk memahami setiap masalah tidak diberi jalan keluar. Boleh istighfar. Ya. Ibu-ibu pada masalah suami paman suami ada perbanyak istighfar, Ya. Aina suami marah, ibu marah. Tadi aku ketemu api jadi telur waktu umar ya. Kalau masing-masing beristighfar, masya Allah mudahkan perkara itu. Ya. Yang berarti kita sebagai suami istighfar dan ibu sama-sama istighfar, Allah mudahkan. Jadi di antara faedah. Kemudian faedah terakhir adalah dari Allah ayat ini adalah waja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Dengan istighfar ya, kita akan diberi bonus, yaitu Allah ciptakan untuk kita kebun. Di dalam kebun itu ada sungai-sungai yang indah mengalir di dalam. Ya, ini faedah lain dalam ayat ini untuk berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebun ini kan terkait dengan dunia, jadi tahu bahwa dunia saja senangnya, masya Allah. Ya, luar biasa. Padahal kebun di dunia ini ikuti Allah. Ya, dibuka dan dibibit segala macam, dimerawat segala macam. Kau boleh sendiri kalau berdua rekor atau hasil kebun di dunia ini. Tapi kebun ini bagi siapa yang rajin beristighfar, Allah sediakan kebun dan kebun dunia, kebun akhirat. Yang boleh kebun dunia biar pandai. Kebun di akhirat apa? Di dalamnya langsung mengalir sungai-sungai yang indah. Nanti boleh makin lokal, tapi tak tinggal kopi lalu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang rajin dan istighfar. Terakhir menutup teringat satu syair ini pada dengar waktu kelas 2 SD Mada. Alhamdulillah Mada dari Imam Malik tidak ceramah lewat kaset. Syair ini Mada dengar tapi Mada tidak paham balapan kopi mulai, tapi hafal suaranya itu saya hafal. Nah, secara besar belajar agama ternyata syair ini syair yang diucapkan oleh sahabat, namanya itu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair ketika Mada baca ini akhir syair ini yang kelas SD, akhir ternyata sahabat yang mengucapkan ini. Ya, apa syair itu? Mudah-mudahan dengan mengingat syair ini, syair ini indah sekali. Orang jika dia mengenal syair pasti jika ingat syair ya, dan maknanya mendalam. Ya, beliau mengatakan la sabai bil istimrar wala tabai bil istighfar. La sabai bil istimrar wala tabai bil istighfar. Tidak ada dosa kecil. Tidak disebut dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Karena jauh sih dari dosa. Kalau dosa itu lama itu sama corona ini. La sabai bil istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu selalu ditumpuk-tumpuk. Diulang-ulang. Wala tabai bil istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau setiap melakukan dosa selalu kita iringi dengan istighfar kepada Allah. Luar biasa saya. Mudah-mudahan menjadi pemacu kita semangat kita untuk beristighfar. Baik dalam keadaan duduk kita, dalam keadaan berdiri, lapar sujud, dalam lapar sujud, istighfar selalu. Ayo kita dalam itu dengan istighfar, astagfirullah. Ini modal